Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat salat Masjid Nurul Hijrah yang dirahmati Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Dzulhijjah memasuki bulan Muharram, kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, satu saat ada seseorang datang ke majelis saya. Lalu dia bertanya, "Ustadz, saya pernah belajar ada ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat maka dia terhindar dari perbuatan keji dan munkar." Saya bilang, betul, Al-Quran tidak akan pernah bohong, karena Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar dari lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah turunkan dan tidak akan pernah bohong. Lalu Ustaz, yang jadi pertanyaan saya, kalau memang di ayat Al-Quran itu aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya sudah latihan Ustaz, saya sholat tiap saat, saya sholat tiap waktu. Kebetulan salah satu pasien jamaah saya ini adalah Brimob Kelapa II. Lalu dia sudah, ketika saya mengisi pinroh di Masjid Agung, dia awal datang, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, sholat tepat waktu. Tapi dia bilang dia masih tidak bisa meninggalkan maksiat, masih judi doyan, masih minum doyan. Katanya sholat bisa membuat kita tercegah dari perbuatan keji munkar. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin pertanyaan itu bukan hanya menjadi pertanyaan orang yang datang ke majelis saya, tapi ini mungkin pertanyaan buat kita. Kita sudah sholat, tapi kenapa kita masih mudah melakukan maksiat?
Hadirin yang dirahmati Allah, pertama yang akan kita kupas pada siang hari yang sangat singkat ini, ayat yang kita baca jangan hanya kita tahu artinya, tapi kita harus tahu maknanya. Kita harus pahami maknanya. Pertama ayatnya adalah aqimis sholat, bukan if'alis sholat. Apa bedanya Ustadz aqimis sholat dengan if'alis sholat? Kalau if'alis sholat artinya dirikan, kerjakan sholat. Kalau aqimis sholat artinya dirikan sholat. Ayatnya tidak menyuruh untuk menjalankan sholat, tapi mendirikan sholat. Bukan hanya dijalani sholat, tapi didirikan sholat. Apa bedanya? Kalau kita perintahnya if'alis sholat, cukup ambil wudhu, kita sholat dari takbir sampai salam, selesai salam, selesai sholat, tidak ada urusan lagi kita dengan sholat. Tapi kalau aqimis sholat, kita pahami Allah menyuruh kita mendirikan sholat. Yang namanya berdiri berarti kita harus tegak lurus, tidak boleh bengkok. Kalau yang namanya berdiri berarti harus kuat tahan banting kita. Maka ketika Allah menyuruh dirikan sholat, kita ambil air wudhu, kita sholat, takbir sampai dengan salam. Selesai itu amalan sholat kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Sholat mengajarkan kita takbir Allahu Akbar. Di luar sholat kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Yang lainnya kecil, jabatan kecil, pangkat dan kekayaan kecil, harta duniawi kecil, yang besar hanya Allah. Jadi kita tidak tergoda lagi untuk berbuat maksiat, untuk korupsi. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika sholat mengajarkan kita untuk bersujud, maka di luar sholat kita pun tawadhu terhadap orang lain. Jabatan yang kita punya, ilmu yang kita punya, harta yang kita punya, semua adalah titipan. Akan habis. Jabatan akan habis dengan pensiun kita. Harta akan habis. Paling tidak ketika kita mati tidak akan ada yang kita bawa harta. Maka Masjid Nurul Hijrah ini menjadi tabungan akhirat kita. Kalau tabungan yang ada di ATM kita, tabungan yang ada di rumah kita, satu saat akan milik orang lain, satu saat akan hilang, satu saat akan habis. Tapi uang yang kita titipkan di Masjid Nurul Hijrah ini, tadi pengurus DKM memberitahukan bahwasanya 5 juta rupiah pengeluaran dari masjid. Maka kalau itu ada titipan kita, maka jariah berjalan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena sodakoh terbagi dua, ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariah. Ada sodakoh yang putus, ada sodakoh yang mengalir. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, orang yang mencari sesuatu hadiah yang terus dia dapatkan walaupun dia sudah meninggal dunia. Apa itu sedekah sabitah? Kalau misalkan Jumatan ada yang nyumbang nasi kotak, nasi bungkus 10 bungkus, dia berikan kepada Masjid Nurul Hijrah, dimakan oleh orang yang Jumatan, maka dia dapat pahala sedekah. Tapi ketika makanan sudah habis, sudah selesai pahala sedekahnya, ketika makanan yang diberi sudah habis. Tapi ada sedekah jariah, ketika kita titipkan 500 ribu, 1 juta rupiah ke Masjid Nurul Hijrah, lalu dibelikan AC, dipasang AC, tiap saat sholat, pengajian, tadarusan, dipakai itu AC, maka walaupun kita meninggal dunia di alam kubur, AC yang kita berikan kepada masjid, pahalanya akan terus mengalir sampai yaumul kiamah, sampai AC itu dipakai terus. Maka hadirin, ini hanya titipan. Maka sholat mengajarkan kita untuk jujur terhadap diri kita.
Orang yang sholat jujur. Kenapa? Bisa jadi manusia tidak tahu wudhu kita betul apa tidak. Apa kita punya wudhu sebelum sholat. Tapi Allah Maha tahu. Orang-orang yang sholat, dia akan jujur dalam sholatnya. Dia akan berwudhu. Dia tidak akan curi-curi gerakan sholat. Kalau memang zuhur 4 rakaat, dia tetap akan 4 rakaat. Inilah orang-orang yang sholat. Yang pertama, karena dia memahami konteks daripada ayat sholat dengan awal ayatnya aqimis sholat. Yang kedua, ada di dalam surat Al-Anfal, Allah mengingatkan bagi orang-orang yang sholat di depan Ka'bah, wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Orang-orang yang sholat di depan Ka'bah, mereka enggak sholat, kata Allah, illa muka'aw wa tasbih. Mereka hanya bertepuk dan bersiul. Gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan, dan bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan. Tidak dapat apa-apa. Padahal sholat di depan Ka'bah yang dijamin mustajabah. Ada 2 makna. Makna pertama, asbabun nuzul ayat ini adalah Rasul mengingatkan, Allah mengingatkan pada Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang jahiliyah ketika Rasul dan sahabat sholat di depan Ka'bah ketika awal, maka para kaum jahiliyah dia menari, dia bersiul, dia bertepuk untuk menggoda sholatnya Rasul dan para sahabat. Makna yang kedua, jangan sampai sholat kita tidak diterima oleh Allah karena cuman kita melakukan 2 hal, yaitu gerakannya bagus, bacaannya bagus. Karena sholat bisa diterima Allah kalau syarat rukun 3-nya sempurna. Ada 3 syarat rukun. Dan kalau sholat pengen tahsya, pengen aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka syaratnya ada 3. Yang ketiga ada di ujung ayat yang jarang kita baca. Apa? Aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dan zikir, ingat kepada Allah, ini yang paling besar. Ternyata rahasia kenapa bagaimana sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Pertama, kita dirikan sholat. Yang terakhir, kita sempurnakan sholat. Sempurnanya sholat 3 rukun. Pertama, kauli, bacaan sholatnya perbaiki. Bacaan sholatnya kita pahami maknanya. 2 hari lagi mau Muharram, 2 hari lagi mau kita tahun baru Islam. Yang namanya tahun baru harus serba baru. Bukan hanya baju baru, bukan hanya rumah baru, bukan hanya pekerjaan baru, tapi yang paling utama keilmuan kita untuk beribadah kepada Allah harus ditingkatkan baru menjadi lebih baik. Kalau sholat kita selama ini hanya menggugurkan kewajiban, maka kita harus ingat sholat adalah tiang agama. Idza soluhat amalu kullu, wa idza fasadat amalu kullu. Kalau sholatnya baik, semua amal jadi baik. Kita haji sudah pernah umroh tiap tahun, sodakoh di mana-mana, bantu masjid tiap Jumat, tapi sholat kita nggak benar, maka semua amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci sholat. Maka Muharram tingkatkan sholat kita. Yang kedua, syarat sahnya sholat, diterimanya sholat kita oleh Allah adalah fi'li. Gerakannya jangan terburu-buru. Gerakannya mesti kita nikmati. Ada seorang profesor doktor dari Jerman meneliti tentang gerakan sholat. Ternyata itu semua gerakan kesehatan kalau dilakukan dengan sempurna dan tidak buru-buru. Lalu yang ketiga adalah dengan qalbi, hati dan pikiran. Sholat bukan hanya bacaannya bagus, sholat bukan hanya gerakannya sempurna,
Tapi jangan lupa yang ketiga, ketika sholat kita ingat hati dan pikiran hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di Jumat yang sangat singkat ini kita bisa mengambil hikmah bahwanya sholat adalah tiang agama. Sholat adalah dasar kita kalau kita mau diterima seluruh amal ibadah kita yang lainnya. Dan mudah-mudahan di bulan Muharram, tahun baru Islam, maka semakin baru semakin baik ibadah kita, wabil khusus ibadah sholat kita. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.